Dia membayangkan melihat Yas dan Puja bersama dan berlomba di depan. Saat itu, Zoya datang di depan mobilnya yang sepertinya akan menabraknya. Zoya ada di jalan, sementara Aditya mengendarai mobil memikirkan Puja. Dia melihat seseorang di jalan dan memutar rodanya yang kencang tepat pada waktunya. Mobilnya menabrak pohon. Ketika dia keluar, dia menyadari wanita yang akan dia tabrak adalah Zoya. Dia pun kembali mengomel pada Zoya. Zoya berteriak pada Aditya karena tidak meminta maaf dan malah bertingkah kasar. Dia mengingatkannya bagaimana dia menyelamatkannya 2 kali dan jika ini cara dia membalas orang. Dia menyebutnya pengecut dan mengatakan kepadanya bahwa kesombongannya tidak akan membawanya kemana-mana. Dia juga berkomentar bahwa itu baik bahwa dia tidak menerbangkan pesawat karena dia akan menabraknya. Hal ini membuat Aditya marah. Dia memberitahu Zoya bahwa dia dapat merendahkan karakternya tetapi bukan pekerjaannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati karena kecelakaan itu jika dia menginginkannya, karena dia tidak gagal. Mendengar ini, Zoya melarikan diri dan Aditya kembali ke mobilnya. Ibu Puja berduka atas kematian putrinya dan Arjun menyadarinya. Ketika dia menyadari masuknya dia ke dalam ruangan, dia mengatakan padanya untuk tidak peduli dengan siapapun dan tidak merasa bersalah. Dia mengatakan kepadanya bagaimana dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Puja berselingkuh dengan seseorang. Zoya mencapai kantor Yas dan mulai mengingat kenangan lama. Dia menemukan kunci di bawah tanaman kaktus seperti yang dia katakan Yas. Dia menemukan Zosh tertulis di plat nama dan mulai menangis. Zoya masuk ke dalam dan mengingat saat Yas memanggilnya terlambat dari kantor. Sementara itu, Aditya juga teringat saat dia dan Puja pergi berkemah. Di tempat lain, Zoya menghubungi nomor mendiang suaminya Yas untuk mendengar suaranya di pesan suara. Hari berikutnya, Tuan Sidikui sampai di rumah dan memberitahu istrinya bahwa Zoya telah memutuskan untuk tidak kembali. Ini membuatnya bingung. Pengacara Merhuda memberitahu dia bahwa mereka telah menemukan buku harian Puja dan itu akan mencapai dia dalam 2 hari. Di tempat kerjanya, Zoya bangun dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah staf perusahaan. Dia memperhatikan Mahi, yang datang dan memeluknya. Ini membuat Zoya terkejut. Mahi memberitahu Zoya bahwa dia telah berubah pikiran karena dia menyadari bahwa yang terakhir mencintai saudara laki-lakinya. Mahi meminta Zoya untuk tinggal bersama mereka. Saat itu, Zoya mendapat telepon dari kantor polisi. Dia pergi. Ibu Mahi menelepon dan Mahi memberitahu dia bahwa dia telah meminta Zoya untuk pulang bersamanya. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa saudara laki-lakinya mungkin adalah pria yang paling egois karena dia telah memberikan segalanya kepada Zoya dalam surat wasiatnya. Di kantor polisi, inspektur bertanya kepada Zoya apakah dia tahu tentang Puja. Dia menyangkal pernah berkenalan dengannya. Dia kemudian bertanya pada Aditya apakah dia pernah bertemu Yas. Aditya mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuh Yas seandainya dia mengenalnya. Inspektur kemudian mengeluarkan foto di mana Yas dan Aditya terlihat bersama dalam bingkai. Polisi menyarankan untuk segera menunjukkan foto ini kepada Aditya. Dia akan diekspos. Inspektur senior mengatakan tidak sekarang. Kita perlu bukti kuat untuk membuktikan dia bersalah. Awasi mereka. Tidak ada yang tahu tentang perselingkuhan suami dan istri mereka dengan orang lain dan bahkan tidak tahu kapan mereka meninggal. Aditya meminta pelayan, Markus, untuk memberinya sebotol minuman keras lagi. Arjun datang ke sana dan Markus pergi. Arjun bilang ini baru jam 11 pagi. Ayah telah membuang semuanya. Aditya bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya. Arjun menjawab bahwa dia tahu kamu akan melakukan sesuatu seperti ini saja. Aditya bertanya kepadanya apakah Tuan Huda telah berubah menjadi peramal akhir-akhir ini. Saya akan pindah ke hotel. Dia berjalan keluar rumah. Bu Huda sudah melihat semuanya. Zoya datang ke rumah Aurora dan akan membunyikan bel ketika Mahi membuka pintu. Dia menyebut Zoya sebagai bibi, dia membawanya masuk. Ibu Mahi duduk di sana dengan pandangan kosong, tetapi suara Mahi menjadi agak keras. Ibu Mahi menuju ke dalam. Zoya bertanya pada Mahi tentang apa yang dia katakan sebelumnya.
Dia membawa Zoya ke kamar Yas. Dia menceritakan semua hal yang sering dilakukan Yas, termasuk makanan kesukaannya. Ibu Mahi bertanya pada Zoya apakah dia akan memasak sesuatu untuk Yas bahkan jika dia mengetahuinya. Zoya berlinang air mata. Saya benar-benar tidak tahu atau saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginannya. Mahi mengangguk. Ma dalam keadaan pikiran yang berbeda. Buatlah hari ini. Ibu juga akan senang, ini adalah ritual kami ketika pengantin baru pulang. Buat halwa. Zoya menyukai ide itu dan pergi untuk membawa semua bahan. Dia memeluk Mahi sebelum pergi. Mahi berpikir apa yang harus dia lakukan di masa depan, koki, tukang kebun, dan semuanya. Anda akan menjadi boneka. Zoya membeli semua bahan untuk membuat halwa di toko. Aditya membeli alkohol di sana. Mahi memanggil Zoya dan menambahkan bahan lain dalam daftar. Zoya berbagi bahwa Yas tidak pernah mengatakan ini padanya dalam 5 tahun terakhir. Aditya mendengar suaranya dan menatapnya. Mahi berpikir ini baru permulaan. Aditya bertabrakan dengan gerobaknya dengan sengaja. Dia mencoba untuk pergi tetapi dia menghalangi jalannya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memasak makanan favorit suami Anda bahkan ketika dia menipu Anda. Zoya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin berdebat dengannya. Tolong tinggalkan saya sendiri. Dia memperhatikan buku masak itu. Anda tidak tahu cara memasak. Mungkin ini sebabnya suami Anda menipu Anda. Zoya menyuruhnya mundur atau dia akan memanggil keamanan. Dia bertanya padanya bagaimana dia bisa begitu tidak mengerti. Anda harus tahu tentang suka dan tidak suka suami Anda dari seseorang. Terimalah bahwa Anda tidak mengenalnya sama sekali. Dia bersikeras dia mengenal suaminya dengan sangat baik. Dia terdiam setelah memperhatikan seseorang. Zoya mengikuti pandangannya. Ada gambar Yas dan Puja di papan tulis. Mereka beringsut lebih dekat ke sana. Aditya mengulangi kata-kata Zoya. Mungkin takdir mempertemukan kita di sini untuk memastikan kau bisa melihat wajah asli suamimu. Dia melarikan diri. Dia berteriak mengejarnya jika dia masih tidak percaya. Foto ini juga bohong. Aditya menjadi emosional. Dia begitu dekat denganmu. Seorang pria toko berjalan ke Aditya dan berbicara dengan baik tentang Puja dan Yas. Mereka adalah pelanggan ke-100 kami. Mereka sudah lama tidak datang ke sini. Aditya memecahkan gelas dengan marah. Zoya berlari di jalan sambil menangis. Kata-kata Aditya menghantuinya. Sampai sekarang aku berpikir semua orang salah paham denganmu Yas. Dia mempertanyakan banyak hal pada Yas. Lalu ia menemukan kartu tergeletak di tanah King of Hearts. Anda tidak perlu tanda-tanda untuk percaya pada saya. Aku akan mencintaimu apapun yang terjadi. Mereka berbagi pelukan. Flashback berakhir. Zoya mengambil kartu dan itu juga Raja Hati. Dia menangis tersenyum mengingatnya. Ibu Mahi tidak berminat untuk berpura-pura di hadapan Zoya. Mahi memintanya untuk melakukan sesuatu untuk mengamankan masa depan putrinya juga. Ibu Mahi menolak untuk menyakiti siapapun, bahkan jika itu adalah Zoya, demi mereka sendiri. Mahi dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa Zoya tidak akan meninggalkan rumah sampai pekerjaan mereka selesai. Bel pintu berdering. Dia membuka pintu mengharapkan Zoya tetapi ternyata Aditya. Dia melambai pada mereka. Aditya datang ke rumah Yas dan bertanya pada Mahi tentang mendiang saudara laki-lakinya. Mahi memintanya untuk pergi dan memperingatkannya tentang konsekuensi yang mengerikan. Dia melempar foto Yas dan menghancurkan semua bingkai. Ibu Yas menelepon polisi dan meminta bantuan. Aditya marah dan saat itu Zoya memasuki rumah. Aditya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi tanpa Gajar Kahalwa. Polisi tiba dan menangkap Aditya, dia menyalahkan Zoya untuk hal yang sama. Aditya memberitahu Zoya bahwa mulai sekarang dia membencinya dan akan membuat hidupnya sengsara. Ibu Yas menunjukkan pada Zoya kekacauan yang dia tinggalkan di rumah. Dia menyalahkannya atas semua yang salah dalam hidupnya. Mahi meminta ibunya untuk berhenti dan bagaimana mereka kehilangan segalanya karena kakaknya dan bukan Zoya. Zoya menjadi emosional dan Mahi berpura-pura terluka dan memintanya untuk tinggal bersama mereka. Mahi mengembalikan mangalsutra ke Zoya dan meminta maaf kepada yang terakhir. Zoya dipanggil ke kantor polisi untuk menandatangani surat-surat. Aditya marah melihatnya. Ayah Aditya, Tuan Huda, mencapai kantor polisi bersama Arjun dan mengeluarkan putranya dari penjara.
Aditya marah pada ayahnya karena mengeluarkannya dari penjara dan pergi dengan marah. Aditya masuk ke dalam mobilnya untuk mengemudi tetapi diingatkan pada Puja dan Yas. Di Mussoorie, Ibu Zoya mengkhawatirkan kesehatan suaminya. Aditya terus melihat Puja dan Arjun marah pada saudaranya karena tidak bertanggung jawab. Arjun memberitahu saudaranya bahwa jika itu salahnya, Puja babi berselingkuh. Aditya menemukan surat kabar yang menunjukkan Puja telah menghabiskan 5 Rs crore untuk Yas. Aditya masuk ke toko. Saat Nur keluar, ayahnya Wasim menghentikannya dan menanyainya tentang pakaian itu. Nur mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah keluar mengenakan salwar kames. Wasim menghentikannya pergi dan tanpa sadar memanggilnya Zoya. Nur tetap pergi. Harsh pulang ke rumah untuk menemukan Arjun menunggunya dengan surat-surat yang berkaitan dengan kematian Puja. Arjun bertanya dengan siapa Harsh berbicara sebelumnya di telepon. Harsh mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu memata-matai dia dan mengatakan dia harus melindungi reputasinya karena namanya sedang dipertimbangkan untuk posisi Hakim Agung. Arjun kesal dan mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari tahu kebenaran sebenarnya tentang malam Puja meninggal. Zoya dan Nur berbicara di telepon. Zoya mendukung ayahnya dan mengatakan bahwa dia berhak untuk marah padanya karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya lebih dari sekali. Nur membuat komentar lucu yang membuat Zoya tertawa. Nur senang mendengarnya tertawa dan mengatakan bahwa jika Yas masih hidup, dia pasti menginginkannya juga. Aditya masuk ke toko dan melihat potret Yas tergantung di dinding. Dalam urutan kilas balik, kita melihat Puja melukis gambar Yas. Yas mengatakan bahwa dia akan menjadi pelukis yang baik suatu hari nanti. Puja menandatangani lukisan itu dengan inisialnya dan mengatakan bahwa dia membuat potret itu hanya untuknya. Nur meminta Zoya untuk tidak melihat ke masa lalu dan melakukan pekerjaan yang membuatnya datang ke Mumbai. Aditya melihat inisial Puja pada gambar dan melemparkannya dengan marah. Zoya bersumpah untuk membawa perusahaan Yas ke tingkat yang lebih tinggi seperti yang dia inginkan. Dia ingat Yas mengatakan kepadanya bahwa perusahaan itu seperti bayinya. Aditya melihat foto Zoya disimpan di sana dan mengolok-oloknya. Dia mengatakan bahwa Zoya secara membabi buta mempercayai Yas dan dia pasti akan membayar harga untuk itu di masa depan. Dia terus memikirkan Puja dan Yas bersama dan bersumpah untuk membalas dendam. Keesokan paginya, saat Zoya bersiap untuk berangkat kerja, dia meminta Ibu Yas untuk memberkatinya. Ibu Yas berjalan pergi dan memintanya untuk tidak bersikap begitu baik di depannya. Mahi masuk dan meminta maaf kepada Zoya atas nama ibunya. Ibu Yas menegur Zoya dan mengatakan bahwa dia tidak mencoba dan berbicara dengannya selama bertahun-tahun ketika Yas masih hidup, jadi mengapa dia melakukannya sekarang. Dia mengatakan tidak ada gunanya memperbaiki keadaan. Saksi bertemu Nyonya Huda dan bertanya padanya tentang Arjun. Yang terakhir mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kedua putranya. Tiba-tiba, Aditya masuk dan mencari berkah saksi. Dia mengatakan bahwa dia memulai sesuatu yang baru dan tidak akan lagi berkonsentrasi pada masa lalu. Dia meninggalkan rumah. Mahi menurunkan Zoya dan kemudian mencapai kompleks kantor.